itu suatu hal yang kegedean lah mikir. Iya benar. Cuma saya meyakini Daki-daki gitu. daki-daki betul. Daki-daki. Cuma saya meyakinkan diri saya, coba dalam hati gini, saya berkata, eh, let's think big gitu. Maksudnya ayo berpikir besar. Tapi kamu melangkahnya kecil nggak masalah gitu. Walaupun kecil tapi cepet. Tapi cepat. Nah gitu loh, maksudnya langkahnya kecil, tapi Jelas. lah lupa kan. Langkahnya kecil tapi Iya. cepet gitu ya. Itu yang penting gitu. Itu yang perlu kita yakinkan. Artinya setiap generasi, setiap tantangan tuh pasti punya challenge yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wasers, Wasemania ataupun Waseholik dimanapun kalian berada. Alhamdulillah Angkatan Muda Muhammadiyah Bali Catur kali ini telah mewadahi teman-teman pemuda di bidang media untuk berkreasi, berkomunikasi dan juga berdiskusi tentang hal-hal yang menarik untuk perkembangan anak muda pada saat ini. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama pemuda veteran peci kuning ya. Mas Aditya Rendiarta. Apa kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa. Rul, gimana kabarnya Rul? Alhamdulillah sudah Mas. Lama gak jumpa gitu Ya, ya? lama gak jumpa. Kayak 45 tahun ya? Baru tadi malam Mas. Oh baik. Lama juga. Baik, oke. Oke. Gimana Rul? Aktivitas apa sekarang? Alhamdulillah sekarang ODP itu Mas. Oh DP. Orang tanpa penghasilan. Oh, itu OTG. Oh, DP. Oh, salah. DP. Oke. Oke. Kabarnya gimana Mas? Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Karena sehat di tengah pandemi itu kita harus bersyukur ya Mas. Betul sekali, sepakat. Ya. Saya Siap. selalu sepakat dengan apa yang dibilang Arul sih Oke. sebenarnya. Biar Ya. sehat di kala pandemi, subur di kala kegersangan Nah, gitu kan. itu tagline dari Oase. Oke. Subur di tengah kekeringan. Oke. Oke. Ya harapannya sih memang AMM bisa memberikan satu kesejukan Nah. di antara gersang-gersang yang ada Ya, gitu betul. kan. Iya, betul sekali Mas. Malah Oke. mau ngomong apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kabarnya udah nggak di Jogja ya Mas? Sekarang di Jogja. Sekarang di Jogja. Oke. Oh iya. Itu studio ini kan yang di Jogja. Ya? Iya, saya di Jogja. Itu pertanyaannya. Coba diklarifikasi. Oke. Maksudnya dalam beberapa tahun ini ada melakukan aktivitas dan pekerjaan di luar Jogja. Iya sih, memang so far kebanyakan waktu dihabiskan di luar Jogja. Nah ini kan Mas Randy ini apa ya? Masih pemuda ya? Masih bisa dikatakan pemuda ya? Ya kalau saya sih mengaku pemuda. Walaupun umur sudah setengah. Oh enggak, itu kan pemuda. Ya, masih muda. Oke siap. Nah dirimu kan perlu kita tahu kan saya menjadi saksi hidup atau saksi hidup Luar biasa. perjalanan pada saat masih usia belia, usia sekitar SMA sampai hampir kuliah ya Mas ya. Kuliah awal saya kenal Arul itu sekitar 2000 berapa ya? 2011. Iya, Nah, itu pas aku 2010 2011 kalau nggak salah gitu katanya. pas aku kelas 3 SMP Pak ya. Oh, iya. Cilik banget. Saya baru aja masuk kuliah itu. Nah, Jadi udah lama nggak lulus. nah itu karmaku Mas. Dia ngonekke soalnya. Ya sebenarnya setiap orang punya journey sendiri-sendiri gitu kan. Oke, siap. Betul. Nah, berarti kan aku sedikit apa ya, mereport ke belakang flashback tentang Report itu laporan Pak. Oh iya, report laporan ya. Flashback berarti flashback. Oh, baik. Flashback ke tahun 2011 di mana diriku mengenal dirimu. Wus, asik. Iya. Nah, saat itu kan ada dirimu kan apa? Mulai aktif di kegiatan pemuda ya, sebagai pemuda kebanyakan ya. Pemuda kebanyakan aktif di kegiatan pemuda. Nah, terus mungkin sedikit flashback ke belakang perjalanan dari awal itu kenapa sih memilih berkegiatan di aktivis kepemudaan? Oke. Sebenarnya bukan aktivis kepemudaan ya sebenarnya. Karena di sekolah pun saya sebenarnya sudah aktif di beberapa kegiatan gitu ya, mungkin dari SMA lah. Kalau SMP nggak berkegiatan untuk organisasi, saya lebih ke ekstra yang
olahraga waktu SMP. Oke. Cuma kehilangan minat di olahraga semenjak SMA ya. Sebenarnya body itu membuktikan ya. Oke. Dengar-dengar dulu langsing ya Mas. Pernah Pernah langsing gitu ya. langsing. Oke. Sekarang Oke. aku ikhlas kurus kan. Sekarang untuk kurusnya susah ya. Oke, memang kalau dari semasa sekolah memang sudah berkegiatan gitu ya. Cuma kalau masalah di kegiatan pemuda atau bukan, saya selalu menggarisbawahi di mana di situ ada manusia, di situ ada dinamika. Ya. Ya, Di, di situ ada di mana? dinamika, Ya. di situ pasti ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Oke, Itu poin pertama yang menjadi ukuran saya saat itu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk oh ya udah ini mungkin satu wadah di mana saya bisa develop diri saya sendiri gitu ya. Saya bisa memberikan kontribusi pada orang lain, pada lingkungan dan sebagainya walaupun tantangannya begitu besar gitu ya. Nah, saya menangkap poin untuk apa namanya? Bisa mengembangkan diri sendiri. Oke, poin itu kita kembangkan. Kenapa sih memilih untuk mengembangkan diri atau self develop ke kan dirimu 2011 kan ketemunya kita di organisasi desa yang bernama Angkatan Muda Muhammadiyah Luar Bali 1. biasa. Itu pun saya nggak tahu itu apa. Awalnya kan nggak tahu. Bener. Kok ada aktivitas kepemudaan di desa, pemuda Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, itu Ya, insya Allah positif sampai Insya Allah sekarang. positif sampai sekarang. Nah, itu masih penasaran nih Mas, gimana? Awal mulanya kenapa mau di organisasi desa? Oke, awal mulanya mau sih sebenarnya mungkin saya ambil contoh spesifik AMM gitu ya atau Pemuda Muhammadiyah. Saya mungkin kalau di lingkungan Muhammadiyah yang banget gitu ya, yang memang sudah kental dengan kulturnya Muhammadiyah, saya kira sih enggak juga gitu kan. Cuma memang saya TK Aba. TK Aba. Cuma saya SMA Muhammadiyah gitu kan. Nah, dari situ saya kenal Muhammadiyah. Sebenarnya jadi aktivis Muhammadiyah itu sebenarnya dimulai dari SMA sih sebenarnya. Saya ikut IPM. Dulu di SMA mana? Saya SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Masuk SMA saya ya nanti. Oke. Itu dari SMA saya kenal itu ya. Saya awalnya dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Nah, mungkin dari mindset cintanya awalnya dari situ. Cuma ada satu hal yang mungkin nanti mohon maaf nih Bapak-bapak PRM kalau denger ya gitu. Saya pernah daftar di PRM waktu itu. Oh, jadi malah saya yakin pernah daftar di PRM, saya ingat pernah daftar tapi nggak pernah datang gitu. PRM ini kan organisasi khusus bapak-bapak ya. Iya, nggak harus bawa juga sih. Artinya memang beliau-beliau yang memang sudah lepas dari pemuda gitu kan, lepas dari pemuda, satu organisasi besar yang memayungi kita gitu kan. Awalnya di sana sih karena saya mencari kok nggak ada kegiatan pemuda Muhammadiyah atau misalkan katakanlah Hizbul Waton dan sebagainya. Artinya yang di situ platform anak muda bisa tersaring gitu. Sebenarnya dulu pernah saya daftar gitu, masuk cuma saya ya masukin aja, artinya saya propose di sana masuk terdaftar sebagai pengurus kayaknya sih kalau saya agak lupa sih. Cuma waktu itu sempat ada undangan salah satu dari senior kita juga tapi di NA ya Mbak Ulfa waktu itu. Beliau mengajak satu kegiatan tapi saya dulu waktu itu belum kenal AMM ya. Tapi ingat saya sih mengumpulkan remaja masjid gitu ya. Cuma dari situ awal mula terus kemudian itu baru tahu oh ternyata ini adalah pemuda Muhammadiyah. Oke ya, artinya ini sesuatu hal yang saya cari waktu itu gitu ya. Saya yang cari waktu itu dan oh ini pemuda loh gitu maksudnya ketika saya awalnya daftar PRM gitu kan saya ketemu wadah saya yang sesungguhnya nih ini kayaknya pas saya pas salah kolam pasnya di sini nih gitu kan. Nah ya udah awal mulanya di situ sih cuma memang perjalanannya luar biasa ya luar biasa. Mungkin Arul juga cukup memahami dan mengikuti ceritanya. Singkat ceritanya seperti itu ya. Tapi di balik itu semua memang artinya sebenarnya saya punya satu minat di mana saya harus bisa berkontribusi lebih dari apa yang sebenarnya yang saat ini saya lakukan gitu.
Artinya kalau dulu saya mungkin skopnya masih kecil atau kontribusi yang saya berikan belum besar, itu saya bisa memberikan harapannya seperti itu. Gitu. Oke. Mm-mm. Masuk ke poin apa namanya kontribusi tadi mas. Mm-mm. Kalau kita ingin memberikan kontribusi berarti kita ada capacity. Maksudnya Betul. ya ada kapasitas, Sepakat saya. ya kan? Eh, kenapa kapasitas dirimu Mm-mm. kamu curahkan di organisasi desa yang bernama Pemuda Muhammadiyah Bali Catur? Mm, Yang oke. menurut saya desa atau dusun ya itu Mm-mm. tuh apa ya sangat tidak populer menurut saya. Sangat tidak Sangat tidak ya. populer, kayak orang-orang yang di sana itu cuma orang yang tertinggal gitu kan. Apalagi saya sendiri kan apa namanya tinggalnya di perumahan ya. Oke. Sangat tidak populer untuk perumahan bos, perumahan Kandet. kantor Oke. Oke. atau tembok besar. Nah, Oke, lanjut. sangat tidak populer ataupun ini hal yang asing menurutku ya. Iya sih, Untuk mungkin karena untuk anak-anak muda saya kira memang kayaknya kurang 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 prestis. kurang kurang gaya kekinian banget Nah, gitu kurang kan. kekinian. Terus. Nah, apa misalnya kalau kita ditanya temen nih Mm-mm. berkegiatan gitu wah neng desa nih dewe wah neng di Dan kayaknya buat CV juga nggak populer gitu. Di sini itu tuh nggak juga populer. nah Betul. kalau kita Portofolio diri tuh ya portofolio gimana kegiatan di kampungnya, di nah, masjidnya gitu. Nggak masih populer banget gitu. masih dianggap tidak Mm-mm. populer Mm-mm. gimana mas? Eh, ya waktu itu memang sebenarnya ngalir aja sih ya Mas Arun. Ngalir karena memang tadi sih awalnya apa sih yang bisa saya berikan gitu kan? Apa yang saya miliki tadi kan bicara capacity gitu ya. Kalau saya bicara gini, saya selalu mengibaratkan dimanapun saya berada. Satu poin dulu waktu saya masih banyak berkegiatan di Pemuda Muhammadiyah Bali Catur lah khususnya gitu kan. Setiap dalam forum apapun, selalu saya kasih prolog bahwa pemuda itu harus memiliki kontribusi. Dimanapun, Ya. di mimbar kah, di artinya dalam forum-forum kecil, diskusi dan sebagainya, pemuda itu harus memiliki kontribusi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita tidak terbiasa untuk giving gitu kan, kita tidak terbiasa memberikan sesuatu. Coba dipikir maksudnya. Saya dipikir ya. Iya ya. Kala Mikir itu gitu. ketika kamu sekolah Ah, gitu kan, saya minta, oke, Rul, tolong sedekah 1 juta rupiah gitu. iya. Hal menjadi berat nggak ya waktu itu? Untuk pas sekolah ya. Gitu. Berat. Berat kan? Iya. Contoh simpel gitu ya. Itu karena kenapa? Karena kita tidak memiliki satu materi yang cukup luar biasa untuk sedekah misalnya. Gitu kan? Nah, apa sih sebenarnya kita punya? Punya kita adalah kompetensi kita, kapasitas kita, skill yang kita punya gitu kan. Nah, menurut saya nggak akan ada gunanya ketika misalkan kompetensi itu hanya oke, stop di saya gitu kan. Stop di saya. Karena saya juga ngiri nih sama orang-orang kaya yang pengen sedekah nih kan. Orang-orang yang punya penghasilan luar biasa, orang-orang yang punya artinya keluasan atau kelapangan artinya Yang harta melimpah ya. benda dan Iya. sebagainya yang mereka bisa, oke, saya bisa sedekah sekian rupiah sebagainya. Iya. Itu kan punya gitu Iya, kan. punya. Tapi bagi kita yang miskin, mohon maaf gitu Iya. ya, masih Mudah banget. masih dalam tanggungan negara gitu kan. Itu kan Iya. apa yang kita Iya. berikan gitu ya. Betul. Jadi ini kita train our mindset gitu kan, kita melatih our mindset gitu gimana kita membiasakan untuk giving gitu kan, kita membiasakan untuk memberi. Karena menurut saya ketika kita accept terus gitu kan, accept itu dalam artian kalau belajar memang harus accept ya, belajar gitu. Tapi ketika dalam satu kemajuan kita hanya nerima terus, nompo terus gitu kan kalau istilahnya, menurut saya kita tidak punya daya saing di situ. Iya. Itu penting gitu ya. Nah, kenapa ambilnya di sini di organisasi yang kurang populer? Justru karena kurang populer itu menurut saya itu punya satu potensial yang luar biasa. Iya. Kenapa? Tahan kering ya. Kering. Tahan kering. Enggak, karena menurut saya ketika tidak populer di Iya. situ banyak problem, banyak masalah, banyak tantangan yang menurut saya itu oke, ini peluang nih gitu. Iya. Oke, ini sesuatu hal yang bisa saya ambil nih gitu ya. Oh, ini pelajaran yang bisa saya share lagi nih gitu kan. Karena kenapa? Karena dulu saya di situ memainkan satu peran. Bayangin aja, lu juga tahu ya, maksudnya kita bergerak di sana nggak punya dana sama sekali Iya. gitu kan.
Ingat nggak ketika kita kajian siapa yang ngisi? Kita cuma bergiliran, punya kawan siapa dan sebagainya suruh ngisi pun nyuntulung gitu kan. Iya. Saya punya kegiatan ini dan sebagainya, saya nggak punya dana dan sebagainya. Iya. Dan selalu saya tekankan ke kawan-kawan waktu itu ya, jangan terbiasa bahwa kita berkegiatan karena ada dana. Berkegiatanlah karena kita nol rupiah dan menghasilkan suatu hal yang berupiah-rupiah, Iya. akhirnya nol lagi gitu ya. Dengan satu wujud suatu produk atau kegiatan yang luar biasa, artinya punya manfaat arahnya ke sana gitu ya. Dan saya nggak harus cerita nih kegiatannya apa di sana. Saya kira orang-orang yang dulu mengikuti pasti juga paham gitu ya. Iya. Di situ awalnya dari situ sih. Jadi kita membiasakan giving gitu. Kita memberi gitu. Nah, tadi bicara kapasitas gitu kan. Kalau saya bicara kapasitas selalu menjelaskan ini ada gelas nih kan. Gelas kita tuangin dalam arti gelas itu 250 mili gitu kan. Kita tuangin terus gitu kan. Gelasnya kita ganti, airnya luber nggak gitu, melebar, Iya, melebar, blut, Mobal. orang mili gitu ya. Iya. Nah, yang kita gunakan, kita ibaratkan gelas kita itu ada diri kita gitu kan. Informasi itu banyak loh, kesempatan itu banyak loh gitu kan. Peluang itu besar loh gitu kan. Biarpun itu kapasitas dalam skop yang nggak populer gitu Iya. loh. Nah, saya mengambil nggak populernya itu justru gitu loh. Nggak populernya itu kenapa? Karena di situ sebenarnya airnya melimpah. Iya. Belajarnya itu bisa banyak. Ilmunya itu bisa banyak. Makanya yang saya besarkan gelas saya. Iya. Gitu kan? Kemarin saya 200 mili, jadi 500 mili, jadi 1 liter, jadi 2 liter, 3 liter dan seterusnya. Itu sih awalnya. Jadi kenapa nggak populer bicara kapasitas justru itu yang membuat saya menarik gitu. Menarik ya. Menarik karena sebenarnya saya memang ada ketertarikan di ilmu tentang perilaku manusia dan sebagainya gitu kan. Jadi itu poin plus bagi saya. Poin plus gitu kan. Dan dampaknya luar biasa dalam kehidupan saya yang lain gitu ya. Dalam kuliah saya walaupun molornya lama. Cuma kamu percaya nggak? Saya itu udah punya usaha sampingan, bukan usaha sampingan, punya penghasilan sampingan. Saya katakan sampingan memang belum pokok itu dari semester 1 sebelum pertengahan sih lebih, tapi belum sampai satu semester gitu ya. Itu jadi punya uang saku, uang jajan dan sebagainya itu. Artinya impactnya perilaku ilmu yang saya dapatkan itu bisa saya terapkan dalam hal yang lain. Oke, berarti dari ketidakpopuleran itu kan sebagai weakness ya mas, kelemahan ya, bisa menjadi strength ya. Betul. Kekuatan kita, betul. karena dari yang tidak populis itu justru menimbulkan suatu potensi yang harus. Dan itu menurut saya satu poin yang harus diambil anak-anak muda. Ya. Karena anak muda kalau terlalu mainstream gitu kan, nggak punya pegangan, anchornya itu kurang kuat gitu. Akan susah mencari bahwa itu weakness yang nanti akan jadi strength gitu, akan jadi suatu kekuatan. Itu yang PR besar loh itu maksudnya. Iya, PR besar. Karena itu kembali lagi ke mindset ya gitu. Matakan apa? Oke. Baik. Oke, sekarang mungkin walaupun tadi tidak mungkin agak flashback juga. Kira-kira ini penting juga untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pernah berjalan. Karena bagi saya pas mengikuti alur organisasi yang kan Mas Randy kan mimpin organisasi AMM atau Pemuda Muhammadiyah ini dari tahun berapa Mas? Saya kalau ditanya periode sih sebenarnya nggak tahu kan. Pasti kalau ditanya pasti periode perjuangan. Nah, perjuangan. Bisa ngasih dapat alas. Kalau ibaratnya gini loh, sama aja waktu misalkan kamu pengen punya usaha gitu kan. Tapi usahanya itu yang gunung pencit gitu ya. Cuma kamu melihat sesuatu, di sana ada suatu hal yang nanti bisa kita ambil gitu ya. Di sana ada suatu hal yang melimpah gitu kan. Itu yang mindset pertama di situ. Nah, tapi kan kita harus bobot alas, gawe dalan gitu kan, bikin jalan, kemudian nebangi pohon, bikin rumahnya gitu kan, terus kemudian artinya terus bikin artinya tamannya dan sebagainya itu yang penting gitu ya.
Nah, bukan berarti periode saya itu adalah periode yang pertama, enggak. Sebenarnya ada periode lain. Cuma memang Membangun ulang ya. mungkin Iya, bertahun-tahun bahkan hampir 10 tahun kali saya nggak kurang iya. begitu paham gitu kan. Itu vakum gitu. Mm-mm. Eh, Coba kamu bayangkan ketika misalkan ada suatu kegiatan yang dulu ada, Mm. masif lah katakanlah, kemudian nggak ada itu mungkin eranya saya zaman-zaman TK atau Mm. SD gitu Iya, ya, iya, iya. gitu ya. Cuma saya dulu ingatnya cuma pas ada lomba takbir keliling waktu saya SD gitu ya. Mm. Cuma saya membayangkan oh paling nggak kalau saya SD itu kan sekitar 6-7 tahun yang lalu Iya, gitu kan gitu ya. Jadi dari situ saya coba mencari peluang gitu ya iya. dan semoga ini ketemu gitu ya Heeh. sampai sekarang gitu. Nah, dari situ tadi pertanyaannya apa ya? Ya. ke Oh, kembali belajar ya kegiatan ya. flashback Oke. kegiatan. Nah, saya Gini mas, oke. untuk flashback kegiatan kan intinya ya kan Heeh. sebenarnya saya cerita dikit nih. Oke, Nah, siap. kan pas aku mengikuti dirimu lah, Mm-mm. followers lah, Oke. masih menjadi Kayak kalau gimana? nggak salah Anggi mah tapi. Oke. masih jadi follow masih dari anggota lah. Nah, kan dulu ibaratnya pengurus masih sedikit, terus apa namanya channel belum banyak, relasi belum banyak, uang nggak ada. Apalagi itu ya. Nah, nah, Aku nanti ngepit loh 2 tahun loh. ya. Nah, pada saat itu dirimu membuat harapan-harapan besar. Saya apa ya sudah ibaratnya melihat kegiatan-kegiatan yang akan kita itu sebenarnya kita bisa gini loh. Tapi di Heeh. masa lampau itu sepertinya iki opo to Iki sebetulnya di dalam hati nggak gini nggak Mas. masuk Nggak akal masuk kan waktu akal. itu. Cuma gini Hmm. tantangannya gini loh, saya selalu percaya tentang sebuah grafik eksponensial Hmm. gitu ya. Kamu bayangkan aja kayak COVID gitu ya. Iya. COVID kan satu orang nularin satu, Iya, benar kita udah sih. ada dua, Benar dua sih. orang nularin dua Dua lagi gitu lagi. kan. Dan seterusnya. Itu namanya eksponensial. Jadi Ya. grafik itu nggak lurus gitu, nggak lurus ke atas gitu. Tapi gini, nah kan artinya itu ada Kali pengalinya lipat. yang luar biasa Iya, gitu ya. iya. Nah, itu yang susahnya dan kerasnya kita usahanya itu adalah gimana mengajak gitu kan, gimana kita memahamkan Iya. kawan kita Iya sendiri sih, bahkan benar. gitu kan, bahwa ini tuh ada daya lenting gitu. Mm-mm. Karena kalau kita pikir tentang manusia itu satu hal yang keras, itu akan susah berkembang. Iya. Tapi berpikirlah manusia itu lentur gitu loh, Mm-mm. kayak pear gitu Iya. kan, kayak pear gitu. Karena sebenarnya itu memang apa namanya satu ya memang sunatullah lah gitu Mm-mm. gitu ya. Sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi ada namanya resilient gitu ya. Resilient semakin kita ditekan gitu kan, semakin kita bisa mounting jauh sebenarnya. Iya. Tapi jangan sampai pas ditekan itu meleot gitu kan. Meleot kan gue Iya, resto iya. mumbul meneh gitu kan. Iya, Itu iya. yang perlu kita sampaikan. Jadi benar sih Aru waktu itu sebenarnya saya juga nggak yakin gitu. Nah, dirimu Cuma ya. cuma waktu itu kalau saya ibarat mau renang itu saya udah wis klepus dulu. Iya sih. Cuma kalau misalkan walaupun saya kadang juga kehilangan akal untuk menjelaskan ke kawan-kawan gitu. Kamu juga tahu ya, Iya, mungkin benar. kamu sendiri juga harus saya jelaskan seperti Nah. apa gitu kan. Enggak, ini akan jadi besar gitu kan. Enggak, ini nanti 2-3 tahun akan dikenal gitu Hmm. kan. Cuma satu komit saya waktu itu oke lah saya jalankan. Tapi ada satu tetap ya namanya manusia ya maksudnya. Ada satu turning point sih sebenarnya menurut saya. Ada satu momen dulu ada kegiatan kita itu mungkin jadi cikal bakal Iya. safari Ramadan Nah, yang sekarang oke. sama Posyandu Ikat Melati itu kan Nah, saya hampir mundur gitu. nah, itu Saya yang mau matah semangat itu. itu yang saya anu sih Mas, apa jenis garis bawahi. Heeh, Karena betul. kan dulu apalagi wah, Raiku lihat tekel pasti foto kan. Nah, pas itu apa ya? Pas aku masih jadi followers atau anggota, saat itu kan dirimu merengreng lah kegiatan ada ini, ada pada saat pengurusnya itu nggak ada orang kesehatan pun bisa apa namanya mewadahi pada itu apa namanya posyandu remaja ikat melati terus safari padahal hanya orang bertiga padahal safari itu kan mengunjungi kan Oh, telu ya. Ini benar bertamu. bertamu di safari. Oke, betul betul. Nah, jadi ibaratnya udah ada garis panjangnya sedangkan aku mbiyen ki apa sih gitu tapi Iya, tetap tak ini jalani tetap tak nggak jalani gitu ya. ya. Tetap jalan tapi Oke. di dalam hati tuh apa sih yo terus apa terus intinya bertanya-tanya terus walaupun belum tak iyai tak jalani tak dampingi. Ada suatu ketidakmungkinan dalam hati tapi sekarang 5 sampai sekarang loh 7 tahun Ya, saat kalau ini baru 2011 oh iya ya mana kalau jadi Posyandu itu kan kalau nggak salah 2013 salah ya. 2013 Kalau nggak salah 2013
Kalau sekarang 2022 ya 7 tahun betul. 7 tahun. Cuma saya pengen cerita yang turning point tadi sih. Artinya saya baru bisa cerita sekarang karena dulu artinya gini. Iya. Saya nggak akan mungkin bisa cerita saat itu ketika saya susah, gitu kan. Tapi ketika sudah ada hasil itu baru saya bisa cerita dan saya merasakan syukurnya yang luar biasa. Karena gini, saya beberapa hari lalu flashback mungkin Arul pas main ke rumah gitu kan. Setelah Arul main ke rumah tuh saya berpikir bahwa gini, eh kalau waktu itu saya benar-benar patah semangat gitu kan dan saya memilih menyerah, mungkin cerita ini akan terputus saat itu gitu kan. Terus saat itu gitu ya. Karena kenapa itu tersisa the one and only gitu loh maksudnya. Kamu pun waktu itu wis loyo. Iya, wis loyo. Dan itu tinggal teman-teman enak kalau nggak salah teman-teman enak cuma 3-4 orang lah kalau nggak salah. Yang PM itu cuma tinggal saya gitu yang benar-benar kelihatan yang terakhir gitu kan. Terus kalau misalkan itu saya menyerah saat itu ceritanya selesai. Tamat gitu ya. Habis itu nggak ada cerita lagi gitu ya. Cuma saya ingat bahwa ini kita bicara tentang generasi gitu. Kita bicara tentang peradaban. Itu adalah thing big gitu maksudnya. Menurut saya kalau saya yakin lah menurutmu itu suatu hal yang kegedean lah mikir. Iya benar. Cuma saya meyakini daki betul. Cuma saya meyakinkan diri saya coba rem dalam hati gini. Saya berkata let's think big gitu. Maksudnya ayo berpikir besar. Tapi kamu melangkahnya kecil nggak masalah gitu. Walaupun kecil tapi cepet. Nah gitu loh. Maksudnya langkahnya kecil. Tapi langkahnya kecil tapi cepet gitu ya. Itu yang penting gitu. Itu yang perlu kita yakinkan. Artinya setiap generasi, setiap tantangan itu pasti punya challenge yang sendiri-sendiri gitu ya. Kalau mungkin saat itu saya diamai untuk memimpin teman-teman gitu kan. Ya mungkin tantangannya akan menjadi berbeda saat ini. Era membangun mungkin dulu waktu baru beri pondasi, baru mengukur berapa kebutuhan besi gitu ya, membangun rumah gitu kan. Nanti gentengnya berapa, mau bikin rumah itu berapa kamar, itu baru kita lakukan. Cuma kan itu garap dewe. Iya benar. Ngaduk semen dewe, golek kasir dewe gitu kan. Artinya menurut saya di situ daya kreatifnya main gitu. Kalau saya percaya gini, kalau sekarang luar biasa nih ya generasi AM banyak desain grafiknya gitu kan dan sebagainya. Oh dulu wah bikin pamflet tuh pakai MS Word gitu. Itu lucu. Artinya menurut saya kapasitas tadi gitu. Tinggal kita itu mau nggak memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oke, saya nggak bisa aplikasi desainnya A, B, C dan sebagainya. Saya bisanya MS Office gitu ya. Ya udah saya ngandalin MS Word, saya ngandalin PowerPoint dan sebagainya udah gitu. Contoh aja. Artinya think big, berpikir besar waktu itu karena saya berpikirnya peradaban Mas Arul. Entah walaupun saya belum terwujud ya karena ini masih menurut saya walaupun temponya baru 9 tahun itu kan nggak bisa kita bicara peradaban gitu. Tapi kan peradaban itu kan bicara 50 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Tapi menurut saya ini jariah gitu maksudnya gitu. Oke. Pointsnya mungkin dari value atau nilai yang kita dapat dari ini ya think big ya tadi. Think big atau jadi berpikir besar, membangun generasi betul lah. Berpikir besar mulai dari langkah kecil tapi cepat gitu. Itu yang penting memang itu yang diperlukan oleh anak muda saat ini. Jadi kita nggak apa-apa loh, maksudnya daki-daki pun nggak masalah loh. Maksudnya punya harapan atau mencantumkan harapan setinggi mungkin, tapi dalam tanda kutip tapi dengan alur ataupun langkah-langkah yang kecil dan jelas. Nah, itu yang paling penting. Karena gini Mas Arul, tantangannya adalah kita itu kadang tidak terbiasa mengkonsep. Gitu kan? Jadi dikasih kasih jalan dan itu nggak punya sense. Menurut saya kita harus desain blueprintnya, arahnya gimana, konsepnya bagaimana, langkah apa sih yang jadi prioritas kita untuk jalan pertama, yang berikutnya apa. Di situ mulai. Nah, belajarnya itu prosesnya ketika kita mulai. Konsep itu adalah bagaimana daya pikir kita. Belajarnya saat kita mulai. Gitu. Itu yang penting kan. Anak-anak muda selama ini kadang mohon maaf ya, mungkin di lingkungan kita juga tidak terbiasa untuk mengonsep gitu. Hadir untuk maju di depan itu juga jarang. Gitu. Menurut saya penting itu. Jangan sampai nanti anak muda nggak bisa tampil di depan itu agak susah. Oke. Jadi mungkin mindset yang perlu dibangun ya Mas. Betul, untuk terbiasa mengkonsep, terbiasa di depan, terus apalagi ya mempunyai skill lah intinya.
membimbing skill atau apa namanya menambah skill Mm-mm. untuk pribadi. Ya, mungkin itu tadi yang bisa kita dapat atau Oke, perbincangan kali ini. siap. Senang sekali saya bisa Ya. bergabung di sini ya. Sebenarnya ini lebih panjang Mas, cuma kita kan ada durasi di Oke, iya dikasih tahu durasi-durasi. durasi dulu ya, ini sudah ada kameramen dan juga Oke, yang jelas ya. itu sih Mas Aro. Hmm. Mungkin sedikit kesempatan yang bisa Hmm. saya share ke teman-teman gitu kan, atau siapapun yang mendengar nantinya Hmm. gitu kan, atau yang melihat ini. Saya bukan siapa-siapa gitu Hmm. ya. Cuma saya saat itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa, oke untuk Ren nih kesempatan untuk belajar gitu ya. Hmm. Cuma saya itu sangat mengambil kesempatan itu. Hmm. Sebenarnya kesempatan itu banyak, Hmm. tinggal kita mau ambil atau tidak itu pertama. Hmm. Kemudian bagaimana memperbesar mindsetnya kita. Jangan sampai kita tuh sebagai anak muda malu untuk berpikirnya eksponensial gitu. Kita berpikirnya lompat jauh itu jangan sampai malu. Hmm. Karena kadang banyak quote-quote yang menjatuhkan kita gitu ya. Mimpimu ketinggian gitu. Nah, Iya mimpi itu harus tinggi gitu. iya. Tapi stepnya jelas. Itu Iya. menurut saya itu. Oke. Itu yang paling penting ya. Jadi mungkin Mas Harum masih di sini dan kalau saya kan jadi ke teman-teman ya. Jadi Iya. tolong disambung lidahnya ini Iya. kan. Jadi Tapi biar saya juga udah mau memikirkan masa depan. ya kemarin udah ada masa depan. Iya. Tapi saya yakin loh Mas Harum Iya. gitu ya.